wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Allah dan kepada Ibu Gadis perentaraan beliaulah bisa silaturahim kepada bapak-bapak, ibu-ibu pada hari ini. Insyaallah dengan kita ketemu hari ini saya tambah saudara lagi, tambah sahabat, tambah saudara. Sebetulnya ada juga saudara saya di sini namanya Somad Kemas, ada juga. Ya, tapi nggak tahu hadir mungkin. Oh ya, ada hadir. Nah, itu saudara saya itu. Alhamdulillah bisa ketemu sama bapak-bapak, ibu-ibu semuanya di sini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, biasanya kalau sama saya ini, jadi saya baca Arabnya dan kemudian ada yang baca artinya. Kenapa harus begitu? Supaya bukan kata saya. Kalau kata saya kan manusia biasa kan. Jadi kalau saya ngomong tanpa ada ayatnya nanti nggak jelas nanti ibu-ibu. Nah makanya kita dorong tadi Pak RW yang bersemangat untuk membela, membantu kita di sini harus didorong itu. Kita dorong dengan ayat-ayat Allah. Baik, mari kita lihat ayatnya ya. Suratnya surat 3. Ayatnya 31 dan 32. Surat 3, 31, 32. Kalau bisa yang baca artinya tiga orang ibu-ibu, ada bapak-bapak berapa orang gitu. Jadi gantian. Mic-nya ada 2 kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya 3 Al-Imran, ayatnya 31 dan 32. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Shadaqallahul azim. Mic-nya ada 2 ya. Ada 2, berarti ada yang sama bapak juga ada, yang sama ibu juga ada. Silakan ibu-ibunya kalau bisa bergantian bacanya biar kita tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Awali auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Baik, kita lihat ini perintah Allah sudah 14,5 abad yang lalu. Perintahnya apa? Allah katakan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan hai Muhammad. Katakan apa? Kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku.
Kalau kamu ikuti aku, satu, nanti kamu akan dicintain oleh Allah. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Dosa besar, dosa kecil, sengaja, enggak sengaja, hablum minallah, hablum minannas, semuanya clean up, bersih semua. Syaratnya itu ikuti Rasulullah. Ditekankan lagi nih di ayat yang 32-nya. Katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah Allah, ikutilah Rasul. Allah tidak menyukai, Allah tidak mencintai orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul. Saya kasih tahu dikit, ingat, ikuti Allah dan Rasul. Kenapa? Karena saya harus jelaskan juga bahwa Rasulullah itu kan namanya Muhammad bin Abdullah. Dia adalah orang Arab. Orang Arab. Dia sebagai manusia biasa, kita nggak wajib ngikutinya. Tapi boleh. Tapi dia sebagai Rasul wajib. Contoh nih misalnya. Rasulullah itu dia adalah pakai gamis panjang. Jenggotnya juga panjang. Orang yang mau begitu boleh. Tapi kita tidak wajib begitu. Kita pakai celana, kita pakai kain, boleh. Jadi yang wajib kita ikuti itu dia sebagai Rasul. Rasul sholat, kita sholat. Rasul jelasin Quran, kita jelasin Quran. Rasul puasa, kita puasa. Jadi ini yang wajib kita ikuti dia sebagai Rasul. Misalnya pakaian orang Arab. Pakaian orang Arab itu kalau perempuannya kan pakai niqab ya. Orang mau pakai niqab boleh, bukan nggak boleh. Tapi yang nggak pakai niqab tidak berdosa. Kalau dia naik haji nanti harus dibuka niqabnya di Arafah. Kalau dia tawaf harus dibuka juga. Tapi dia mau begitu boleh. Rasul dia sebagai orang Arab yang makan korma tiap hari. Kita makan singkong, kita makan surmi. Ya boleh, karena dia sebagai manusia biasa kan. Tapi kita mau makan korma juga tiap hari boleh. Tapi kita kan kormanya banyak kalau bulan Ramadan doang. Kalau nggak bulan Ramadan, ada yang punya simpanan, tapi ada juga yang nggak punya simpanan. Saya punya simpanan korma. Nah, jadi kita harus membedakan. Makanya Allah tekankan tadi itu, atiullah wa atiur rasul. Ikutilah Allah, ikutilah Rasul. Kalau kamu nggak mengikuti Allah, nggak mengikuti Rasul, Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir itu. Baik, kita lihat lagi ayat yang lain. Saya suruh baca ayat ini maksudnya supaya jangan ini hanya pendapat saya, dan kita juga dorongan Pak Irwi itu kita dorong dengan ayat Allah. Kalau pendapat saya pribadi, maybe yes, maybe no, maybe right, maybe wrong. I am just human being like you too. Ustadz juga manusia, tapi ini kata Allah. Baik, kita lihat lagi surat 3 144. Nah, saya ibu-ibu yang baca 3144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Sadaqallahul azim. Ya. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah
wafat atau dibunuh, maka kamu berbalik ke belakang. Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia akan memberikan Allah sedikit pun. Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Baik, kita lihat ini, ayat ini Allah jelaskan lagi. Muhammad bin Abdullah itu, dia itu jangan lupa, dia sebagai Rasul. Dan sudah diutus oleh Allah Rasul-Rasul ke dunia ini. Rasul yang resmi dalam Quran 25. Tapi Nabi yang dikirim oleh Allah banyak sekali. Nabi banyak, udah 1000 berapa, 1200. Dan ada lagi yang ada seperti Quran. Para ustadz, para kiai, para habib, para ustazah, dia Rasul. Tapi Rasul bukan pengertian yang tambah 26 Rasul, bukan. Rasul dalam bahasa Arab itu artinya utusan. Kalau bahasa kerennya kita dubes, duta besar Allah. Nah, duta besar Allah itu ke dunia ini sudah 25. Dan yang final, yang paling terakhir siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dubes Allah yang terakhir. Nah, dia manusia biasa. Kalau seandainya Rasul itu dia meninggal, apa kamu balik zaman jahiliyah lagi? Allah katakan kalau kamu balik jahiliyah lagi nggak apa-apa juga. Kamu nyembah batu, kamu nyembah pohon, kamu nyembah kuburan, silakan saja. Allah nggak akan rugi, tapi kamu yang rugi. Tapi Allah yang sangat menghargai sekali itu siapa? Kepada orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Seperti kita ini, kita bersyukur pada Allah, dikirim Rasulullah. Makanya kita ngingatin, oh ada Pak peringatan Maulid, sebetulnya kita dalam rangka bersyukur. Ada Isra Mi'raj dalam rangka bersyukur. Meskipun suatu kelompok, kelompok orang bilang, wah itu nggak usah Maulid. Saya awalnya mendengar itu, ya anak-anak kita nanti nggak tahu siapa itu Rasulullah kalau kita nggak adakan kayak begini. Nah, dengan adanya begini, oh kita tahu ya. Tapi kita tidak boleh juga berlebih-lebihan. Ya kayak beginilah, sederhana. Tapi khusyuk gitu. Bapak-bapaknya tertib, ibu-ibunya tertib, masya Allah. Dan pakaiannya warna-warni, apalagi yang saya melihat ibu-ibu pakai seragam ini di YouTube itu kan ada kalau orang Turki yang dia sholawat itu, waduh, udah orangnya cantik-cantik, udah orang laki-lakinya ganteng-ganteng, masya Allah. Gimana di surga nanti ya? Di dunianya udah kita wow, masya Allah, subhanallah. Cobain. Jadi kalau saya lihat seragam begini, ya Allah, ini ahli surga semua ini. Yang nggak seragam juga ahli surga semua. Subhanallah, masya Allah. Baik. Dan tadi juga alhamdulillah juga ada dijelasin tadi, berarti ini seragam ini Pak RW ini ada itu ya tambal silang. Ya tambal silang. Baik, saya terusin lagi bahwa jadi kita itu harus ikut Allah, ikut Rasul, dan kita ini tanda bersyukur nih. Kita adakan Maulid ini bersyukur pada Allah. Mari kita lanjutkan. Suratnya adalah surat 33 ayatnya 21. 33-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik, yaitu orang yang mengharap rahmat
Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Insyaallah. Jadi Allah katakan pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik sekali. The best for example to follow him. Ya Allah. Tapi Allah katakan bagi orang yang mengharapkan ridho Allah, bagi orang yang mengharapkan banyak sebut nama Allah, bagi orang yang mungkin gak mengharapkan ridho Allah, bagi orang yang mungkin gak mengharapkan banyak nyebut nama Allah, mungkin idolanya bukan Nabi Muhammad SAW, bukan Rasul, mungkin idolanya James Bond kali, atau bintang film terkenal. Tapi bagi orang yang ingin mendapat ridho Allah, ingin bertemu Allah di akhirat, banyak nyebut nama Allah, ikutan yang paling baik itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nah makanya kita ikuti dia sebagai Rasul. Sholat, kita sholat. Kita ikutin dia sholat malam, kita ikut sholat malam. Insya Allah. Luar biasa ya. Nah jadi kalau kita ikutin ini, wajib kita ikutin dia sebagai jabatannya sebagai Rasulullah. Boleh juga dia ikut yang saya katakan tadi itu, dia bukan Rasulullah kita pakai jubah-jubah itu boleh, bukan berarti nggak boleh. Baik, kita lihat lagi coba ayat yang lain. Suratnya masih 33. Sekarang bapak-bapak dulu, mungkin yang punya Androidnya, mungkin yang punya Qurannya. Surat 33 ayatnya 40. 33 40 bapak-bapak dulu yang baca nih. Biasanya ibu-ibu itu senang kalau ada bapak-bapaknya juga baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Sadaqallahul azim. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lihat coba ayat ini, Allah udah kasih tahu 14 abad yang lalu. Allah dan apa? Muhammad itu bukan bapak kamu, bukan nenek kamu, bukan. Dia itu Rasulullah dan Nabi penutup. Masya Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya, Maha mengetahui. Kenapa kok Allah ngomong kayak begini? Allah ngomong ini kenapa? Allah sudah tahu nanti di akhir zaman nanti ada yang mengaku mungkin saya keturunan Nabi begini, ya nggak apa-apa. Tapi bagi Allah bukan itunya. Dia ikut Rasul atau enggak? Jadi jangan misalnya kayak kemarin, kayak kalau yang sering buka di medsos itu antara Roma Irama dengan siapa itu, wah kayak kiamat dunia ini, wah begini. Allah udah jelasin. Muhammad itu bukan bapak kamu, bukan nenek moyang kamu. Dia itu adalah utusan Allah dan Nabi terakhir. Jadi sebetulnya misalnya ada orang yang aku keturunan nggak apa-apa juga kalau dia beriman. Tapi kalau dia nggak beriman nggak bisa. Yang lebih Allah hargai itu bukan itu. Yang lebih Allah hargai itu orang-orang yang beriman yang banyak menyebut nama Allah. Coba kita lihat ayat selanjutnya 41 dan 42-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Satu lagi.
dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Jadi Allah katakan bukan dia adalah keturunan Nabi, keturunan Nabi. Yang Allah perhatikan itu, hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Ini loh, kita bukan keturunan Nabi, asal kita beriman, banyak nyebut nama Allah, banyak tasbih. Itu yang Allah panggil. Misalnya dia keturunannya, sebenarnya keturunan langsung juga nggak ada juga kan. Dia anaknya Fatimah, Hasan Husain, selesai. Hasan Husain belum menikah, tapi kadang-kadang itu orang dari bapaknya terus turun ke bawah, dari ibunya terus ke bawah. Boleh saja selama dia beriman dan banyak sebut nama Allah. Nah, yang banyak namanya orang yang beriman, yang banyak sebut nama Allah itu termasuk yang ngaji Quran. Makanya ada pesan Rasulullah, ada satu pesan dia, apa pesannya? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, the best of you, who learn Quran and teach Quran. Sebaik-baik kamu adalah siapa? Orang-orang yang membaca Quran, yang ngajarin orang Quran. Masya Allah. Kayaknya ustazah yang ngajarin Quran itu the best of the best. Masya Allah. Apalagi udah ngajarin Quran, waduh, maulid pakai seragam lagi. Ya Allah, Masya Allah. Iya. Atau dia misalnya gak sempat pakai seragamnya dicuci, gak apa-apa juga, masih juga tetap the best of the best. Bukan nanti ibu-ibu yang gak seragam nanti kok Pak Ustadz kita gak seragam kok katanya gak begitu. Gak, seragam ini cuma anu aja, apa ya, untuk menyemarakkan aja. Baik, apa sih hadiahnya dari Allah kalau orang yang beriman? Banyak sebut nama Allah, banyak tasbih kepada Allah, insya Allah kita semuanya ini. Contoh, kalau kita setiap kita sholat 5 waktu nih, saya hanya bicara 5 waktu aja. 5 waktu itu kan 17 rakaat, betul kan? Satu rakaat itu kita baca Allahu Akbar itu 7 kali. 7 kali 17, coba berapa nih? Ya matematikanya pintar. Kita sholat 5 waktu nih, sebut nama Allah itu berapa tuh? Berapa? Berapa? 100 berapa? Bapak 17 kali 7 kali berapa? 119 kali. Ini 5 waktu aja ya. Belum kita misalnya qobliyah ba'diyah, belum kita tahajud, belum kita duha, belum kita misalnya masuk masjid sholat 2 rakaat. Subhanallah, itu aja kita 119 kali setiap hari. Sekarang kita lihat dulu tasbih. Setiap rakaat kita rukuknya sekali, 3 kali baca tasbih. Sujudnya 3 kali, 2 kali sujud. Berarti satu rakaat itu kita membaca Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal azimi 9 kali. 9 kali 17 berapa? Sembilan kali 17 berapa? Nah ini Pak Ustadz, ini benar. 53 kali dia baca tasbih. Tadi ayatnya tadi kan yang paling mulia itu orang beriman, zikir, tasbih. Kita sholat 5 waktu saja udah memenuhi nih ayat ini. Apalagi kalau sholat sunat yang lain. Bu-ibu biasanya kan pagi-pagi ada duhanya, ada lagi sholat malamnya, wah lebih lagi itu. Ini yang wajib aja ini. Apa hadiah dari Allah bagi orang yang beriman, yang banyak nyebut nama Allah, banyak zikir pada Allah ini? Lihat hadiahnya. Ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya. Masih bapak yang baca?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuh liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Sadaqallahul azim. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Penghormatan mereka, yaitu orang-orang mukmin itu, ketika mereka menemuinya, salam, dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Kita lihat jemaah ini, Allah katakan kalau orang yang berarti sholat 5 waktu saja, apalagi tambah ngaji itu zikir tasbih, ngaji. Apalagi dia misalnya dia dapat rezeki nih, dia dapat rezeki dari Allah nih, alhamdulillah saya dapat rezeki dari Allah, perintah Allah keluarin, zikir tuh. Dapat lagi nih rezeki ini, alhamdulillah ini dari Allah nih, kalau nggak izin Allah nggak mungkin sampai ke tangan saya, Allah suruh kita keluarin, zikir itu. Tapi ada yang nggak zikir, ada, maaf bukan di sini maksud saya, di tempat lain dia dapat rezeki nih, rezeki ini katanya nggak zikir tuh. Begitu dapat rezeki nih, beli ini, katanya nggak cukup, sampai mati nggak cukup nanti itu. Mestinya nggak boleh begitu dia. Begitu dapat rezeki, alhamdulillah, ini haknya dari Allah nih. Allah suruh kita keluar cukir. Nanti datangnya nanti apa? Cukur. Nggak ada orang miskin gara-gara ngasih fakir miskin. Saya dengar tadi saya bisik-bisik sama bapak sebelah saya tadi, dia bilang di sini kegiatannya ada memberikan santunan ke anak yatim, ke ibu-ibu yang lansia. Itu benar itu. Ada tadi beras katanya, masukin berikutnya berasnya keluar. Wah, masya Allah, itulah Islam. Itu Islam, itu yang kita ikutin Rasul tuh. Nah tapi yang mana cungkep enggak tuh, nggak ikutin Rasul tuh. Baik, saya balikin lagi. Jadi orang yang banyak zikir, banyak tasbih, termasuk ngaji, termasuk sedekah, jikir itu, Allah kasih tahu, Allah memberikan selawat kepadanya. Bayangin loh, Allah berikan rahmat, Allah berikan selawat kepada kita. Para yang beri selawat itu kan Allah kepada Nabi. Ini enggak ke kita juga. Luar biasa coba. Yang kedua, Allah dan apa hadiah yang kedua? Yang kedua, para malaikatnya yang berada di ars itu tasbih, zikir. Dia mendoakan kita, orang yang beriman, didoain bapak ibunya, didoain juga pasangannya di dunia, didoain juga anak-anak cucu dan keturunannya. Masya Allah. Malaikat mendoain kita supaya kita ini dihilangkan kegelapan hidup, ditambah cahaya hidup kita di dunia, cahaya hidup kita di akhirat, diterangkan kondisi kita hidup di dunia ini dan kondisi kita di akhirat nanti. Makanya kalau orang yang senang ngaji Quran, senang ke masjid, itu sebetulnya dia starting to improve ourselves and our family. Berarti dia memperbaiki dirinya dan memperbaiki keluarganya ke jalan yang lebih baik. Dapat doa dari malaikat 24 jam bapak ibunya, dapat doa lagi anak cucunya. Ini hadiah kedua bagi orang yang banyak sebut zikir tasbih kepada Allah. Yang ketiga, Allah menyayangi orang-orang beriman yang banyak zikir tasbih itu. Yang keempat, Allah dan apa? Orang-orang yang banyak beriman zikir tasbih itu. Yang keempat, Allah mengucapkan nanti di hari kiamat nanti, ucapannya apa? Salam. Salamun qawlan min Rabbir Rahim.
Artinya salam, selamat. Selamat. Begitu masuk surga, langsung Allah bilang, Pak RW, selamat. Pokoknya yang datang kita maulid dulu bapaknya, atau bapak yang nggak datang tapi dia rajin ke sholat di sini, surga semua Pak RW ya, masuk semua. Malaikat lagi nanya, Bu gadis, ini masuk surga semua ya? Yang pakai seragam, nggak pakai seragam, Bu gadis jangan lupa masuk surga semua, selamat. Ya Allah, bayangin kita diucapin oleh Allah selamat, selamat di surga nanti. Kenapa diucapin selamat? Karena selama hidup kita ini banyak sekali gangguan, hiruk pikuknya banyak sekali. Ada teman kayaknya baik, tahu nipu kita, ada. Ada juga orang-orang yang dia ngomong-ngomong malah jatuhin iman kita juga ada. Ada. Saya nemuin itu. Saya nemuin. Ada orang nih di Quran, saya sampaikan, kalau ibu yang punya adik, yang punya utang kan adiknya. Ibu ini orang kaya. Dia begitu saya jelasin itu, saya jelasin ayatnya, saya akan bebasin utang adik saya. Saya akan bebasin. Udah sepakat ya. Pulang dari pengajian ditempel oleh temannya, kata dia, ya kalau Pak Ustadz bisa begitu, katanya, kalau kita nggak bisa begitu, katanya, ya namanya ya utang dong, namanya adek ya adek, nah, ya sampai hari kiamat juga adek. Akhirnya nggak jadi bebasin utang adiknya tadi itu. Ini nggak sifat Rasul ini. Mestinya udah adik beradik gitu, udah bebasin aja, cegir. Jangankan adik beradik, orang lain juga, sahabat kita punya utang nih, wah dia nggak bisa bayar, bebasin aja. Mestinya. Baik. Apalagi hadiahnya bagi orang yang tadi banyak, orang yang beriman, banyak zikir, banyak tasbih. Satu, Allah berikan rahmat atau selawat. Yang kedua, malaikat mendoakan supaya diberikan hidupnya terang benderang di dunia, di akhirat. Dan juga Allah sayang. Yang keempat, Allah ucapin selamat. Dan yang kelima, Allah katakan masih ada lagi pahala yang mulia yang nunggu. Masya Allah. Luar biasa ya, luar biasa. Nah makanya kenapa kita itu harus ada acara maulid begini, ada ceramah begini. Ya ini nih, kalau kita nggak baca Al-Quran, kita mungkin berkali-kali kita baca ini, tapi kita nggak pernah apa sih artinya ini. Kalau orang-orang di kampung saya biasanya kalau ngaji itu kejar khatam, saya ingat betul tuh, tapi nggak pernah lihat artinya. Kejar hatam. Padahal sebetulnya yang benar itu bukan kejar hatam. Reading, translation, understanding the meaning, doing, and sharing. Yang benar kalau ngaji itu baca, lihat artinya, paham, amalin, sharing ke orang lain. Baik, saya balikin lagi kepada Rasul tadi itu. Jadi luar biasa ya kalau kita ngikutin Allah dan ngikutin Rasul itu. Mari kita lanjutkan juga di ayat yang lain. Suratnya 33 juga, ayatnya 56. 33 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ibu-ibu yang baca, ibu-ibu yang lain yang belum baca. 56 57 ya, dua-duanya, dua ayat. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat. Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Kita lihat coba ini ayat ini Allah katakan Allah berselawat ke Nabi. Hebat benar ya. Allah berselawat ke Nabi. Malaikat-malaikat berselawat kepadanya. Allah perintahkan lagi, hai orang-orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi. Masya Allah.
dengan ucapan selamat, dengan kalau kita orang dengar Nabi Muhammad, kita jawab dengan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa ya Nabi Muhammad itu. Nah sekarang kita ini kalau orang sholat 5 waktu saja, dia 9 kali ngucapin selawat. Coba kita lihat, zuhur, tahiyat awal, tahiyat akhir, ada selawatnya 2. Asar, tahiyat awal, tahiyat akhir, ada selawatnya 2 kali. Maghrib, tahiyatnya 2 kali, ada selawatnya, berarti 6 kali. Isya, tahiyatnya 2 kali, selawatnya berarti tambah 2 kali lagi, 8. 1 subuh, kita 1 subuh itu cuma 1 kali tahiyat, maka 9 kali kita membaca salawat. Masya Allah. Jadi memang sudah Allah atur orang sholat 5 waktu itu. Makanya orang sholat 5 waktu saja itu dia rutin. Apalagi kata Pak RW tadi, apalagi ke dia ke masjid, waduh luar biasa, tambah lagi pahalanya itu. Tapi katakanlah masjidnya jauh, dia 5 waktu saja, masih kita itu mendapatkan keberkahan. Ya Allah, Masya Allah itu. Kita 9 kali selawat ke Nabi. Ada orang nih yang tanya kepada saya, ibu-ibu, Pak Ustadz katanya, berarti kalau kita selawat 1000 kali kita dapat doa dari Rasul enggak? Saya bilang bisa, tapi syaratnya 1, kalau sedekah. Yang benar Pak Ustadz? Iya, saya bilang. Emangnya ada keterangannya? Ada. Tapi kalau selawat 1000 kali dia pelit, nggak bisa. Emang ada Ustadz? Ada, saya katakan. Malah bukan hanya dia dapat doa dari Nabi, dekat sama Allah. Coba kita lihat suratnya 9, ayatnya 99, At-Taubah ayat 99. Bu-ibu yang belum baca, yang mau baca ya, surat At-Taubah ayatnya 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallah wa salawatir rasul wa salawatir rasul wa salawatir rasul ala innaha qurbatun lahum sayudkhilukumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Dan di antara orang-orang Arab pada itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita lihat coba ayat ini, Allah Ta'ala di antara orang-orang Arab itu banyak yang baik. Banyak yang baik. Dia bilang apa? Infak sedekah itu supaya kamu dekat to Allah, close to Allah. Masya Allah. Yang kedua, supaya kamu dapat doa Rasul. Perkataan orang Arab yang baik ini, yang dia beriman pada Allah dan hari kiamat itu, didengar oleh Allah. Kata Allah, betul. Betul, sudah dekat sama Allah, dapat doa Rasul. Ada lagi yang ketiga, masuk lingkaran orang yang disayang oleh Allah. Ada lagi yang keempat, Allah mengampuni dosa dan kesalahan kamu, insyaallah. Jadi makanya kalau mau kita selawat 1000 kali mau dapat doa dari Rasul, ini nih. Begitu getting, giving. More getting, more giving. Not getting, still giving. Artinya terima kasih. Terima kasih. Enggak terima, tetap ngasih. Ada yang nanya pada saya, bapak yang nanya, Pak Ustadz katanya,
Kalau kita ini sudah pensiun, karena kita kerja di BUMN, kita nggak ada apa-apa lagi, dia mana mau getting givingnya? Saya bilang tenaga bisa, ilmu bisa, sharing pengalaman baik-baik kepada yang muda bisa, senyum juga bisa. Oh begitu Pak? Iya. Nah cuman kadang-kadang ada juga yang orang senyum mau, tenaga mau, ilmu mau, sharing pengalaman ke yang muda mau, ada juga. Tapi begitu dapat rezeki, ya segini katanya, ya ini orang yang tidak getting giving. Bahasa kitanya tidak terima kasih. Misalnya kita ini kan kalau dari bapak ibu kita udah ditekankan dari kecil, terima kasih. Kalau kita misalnya ngasih orang, ngasih orang minta-minta ini, ngapain ngasihnya? Terima kasih juga kagak. Kita kadang-kadang nggak tahu apa sih arti terima kasih itu. Berani terima, berani ngasih. Pandai terima, pandai ngasih. Tidak terima, tetap ngasih. Itu namanya terima kasih. Masya Allah. Kalau kita pandai terima kasih luar biasa. Nah, yang dikasihkan punya ilmu, kasih ke orang. Punya pengalaman yang baik, kasih ke orang. Itu namanya terima kasih. Kalau orang nggak sedekah berarti terima. Bahaya itu. Apa bahayanya? Nanti penyakit. Gimana sih orang makan seminggu nggak makan tapi nggak keluar, nggak ke belakang? Bayangin coba. Makanya kita itu dengan ikhlas dapat rezeki, alhamdulillah. Baik. Ayat tadi dibacakan tadi, bagi orang yang nyakitin Allah, nyakitin Rasul, laknat Allah di dunia, laknat Allah di akhirat. Ada nggak sih orang nyakitin Allah, nyakitin Rasul? Ada. Dari dulu, dari Abu Jahal, Abu Lahab, padahal pamannya sendiri itu. Kalau sekarang ini ada nggak? Ada seorang ustadz, saya nggak sebut nama ustadznya. Dia seorang ustadz akhirnya dia cerai sama istrinya. Begitu dia cerai sama istrinya adalah dia kawin sama daun muda. Kawin sama klimis. Kalau Nabi dia kawin lagi, ada yang lebih tua, ada yang lebih banyak anak gitu. Kalau orang sekarang yang mau kawin itu dengan jidat klimis maunya. Kalau yang anak banyak, udah usianya lebih tua mana mau. Kalau Nabi itu kenapa dia ingin nyantuni anak yatim? Mari kita aja kadang-kadang orang jelekin Nabi itu. Kenapa? Sebetulnya dia itu fitnah. Kalau dia datang nyantuni nggak ada suaminya, dia takut begitu. Baik, jadi kembali lagi pada orang ini yang jelekin dia. Akhirnya dia di sini karena dia penista agama, maka dia sama daun mudanya pindah ke Amerika Serikat. Pindah dia. Akhirnya pindah ya senang-senang sebulan, 2 bulan, beberapa bulan. Akhirnya daun mudanya nggak tahan di Amerika. Kenapa di Amerika itu kalau lagi dingin sekali, kalau panas sekali, dan juga nggak ada penghasilan juga. Ada juga penghasilannya dengan dia penista agama. Dia bilang apa? Wah, Quran itu mesti itu diganti, itu 200 Quran harus dirubah, kata dia. Tapi padahal saya cek ayatnya itu, dia itu salah nafsirkan aja itu. Salah nafsirkan. Akhirnya daun mudanya nggak tahan. Daun mudanya balik lagi ke Indonesia dan si ustadz ini tinggal sendirian di Amerika. Tadi menginginkan daun muda, akhirnya daun muda ninggalin. Dulunya ustadz dihormatin orang, namanya ustadz itu kan dihormatin orang, namanya ustazah dihormatin orang, suruh imam, udah ditunggu orang, waduh mulia sekali. Di sana dia dihinakan Allah dia. Apa dihinakan Allah? Jadi tukang pemulung, ngumpulin bekas-bekas aqua. Saya tidak menghina orang pemulung ya, jangan nanti bapak menghina, bukan. Maksud saya kok pilihannya tadi ustadz udah ngerti agama dari pesantren, guru pesantren, gara-gara daun muda sanggup kok agama dicaci maki.
dan pindah agama lagi. Insyaallah. Masya Allah. Ya itulah. Tapi itu kan pilihan hidupnya. Itu pilihan hidupnya, terserah dia kan, itu pilihan hidupnya. Makanya sebetulnya di Quran itu ya ada ayat yang menjelaskan itu, sering dibaca di khotib itu. Di surat 3 ayatnya 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu baca dari 102 sampai 105. Yang lain nggak ada yang pingin baca? Ada nggak? Nah ini silakan. Yang pingin baca ya, kalau yang nggak pingin baca nggak. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpeganglah teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu jika kamu dahulu atau masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh atau berbuat yang makruh, dan mencegah dari orang yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itu orang-orang yang mendapat azab yang berat. Kita perhatikan jawaban ini. Kita perhatikan ayat ini, yang punya Androidnya perhatikan dari 102 sampai 105. Ibu-ibu yang ada Qurannya atau ada Androidnya, perhatikan surat 2 sampai 105. Allah manggil di surat 2 surat 3 102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati di luar Islam. Tapi how to be takwa, benar-benar takwa, the real takwa, dan supaya kita ini tidak kembali kepada agama lain. Allah katakan yang pertama di ayat 103-nya, berpeganglah kamu kepada tali agama Allah. Apa tali agama Allah? Al-Quran. Yang kedua, Allah katakan jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Kadang-kadang orang dua beradik nggak teguran. Kadang-kadang adik kakak nggak teguran. Itu bahaya itu sebetulnya itu. Syarat kalau kita ingin jadi orang benar-benar takwa dan tidak mati di luar Islam, ini syarat yang kedua. Kadang-kadang juga ada orang sama ipar-ipar, udah 10 tahun sama ipar nggak teguran. Ipar itu adik kita atau kakak kita melalui perkawinan, sama dengan adik kita. Tapi kalau kita bilangin, ya ipar gue tuh, Ustadz nggak tahu aja, reseknya, ya Allah, ya udahlah, nasib lah dapat ipar yang resek itu. Kadang-kadang orang itu apa namanya, sama tantenya nggak teguran, bahaya loh itu. Kalau kita tanya kenapa? Kata tantenya cerewet banget, gak usah begitu, udah nasib dapat tante cerewet, dia kan saudara kita itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada apa yang ketiga? Yang ketiga, kamu tuh banyak ingat kepada Allah, banyak bersyukur kepada Allah. Ingat loh, sebelum Islam datang kita jadi hampir terjerumus dari api neraka. Tapi gara-gara ada Allah kirim Rasulullah SAW, maka kita diberikan petunjuk Al-Quran ini. Maka Allah katakan apa? Kamu selamat dari api neraka, dan kami berikan petunjuk Quran agar kamu dapat petunjuk. Jadi tiga ini banyak zikir, banyak syukur pada Allah. Yang keempat, hendaklah ada di antara kamu ada pengajian. Pengajian itu isinya akan ngajakin orang berbuat baik, mencegah orang berbuat buruk.
Kalau orang ada pengajian, apa mingguan, apa bulanan, itu untuk menghindarkan kita dari pindah agama, untuk menghindarkan kita juga dari takwa tidak sebenar-benarnya. Ini yang keempat. Dan yang kelima, dan yang kelima, jangan kamu seperti orang yang berpecah belah. Enggak pecah belah sih, tapi gara-gara satu NU, satu Muhammadiyah enggak teguran lagi. Gara-gara satu dia punya aliran ini, dia enggak mau baikin lagi. Jangan karena itu. Jangan itu. Udahlah, dia Muhammadiyah baik, dia NU baik, udah selama dia Tuhannya masih Allah, udahlah itu saudara kita. Jangan. Kadang-kadang kan banyak ada orang yang kadang-kadang ada pengajian yang eksklusif. Kalau misalnya kita nggak berpakaian seperti dia, dilihatin dari ujung rambut ke ujung kaki. Ya Allah, kenapa jadi begitu ya? Sebenarnya nggak usah begitulah. Jadi ini nih 5 aja ini. Kalau ingin menjadi orang bertakwa dan tidak mati luar Islam. Baik. Saya balikin lagi kepada ikut Allah, ikut Rasul. Gimana caranya ikut Allah, ikut Rasul? Sekarang yang baca ibu-ibu yang tidak seragam, yang punya Android tapi tidak seragam, ada nggak? Coba mic-nya kirim ke ibu-ibu yang tidak pakai seragam, karena seragamnya lagi dicuci. Kita maafin dia. Suratnya 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiiullaha war rasul la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Surat 3 Al-Imran 132. Yang nggak pakai seragam, seragamnya lagi dicuci. Yang keras, yang keras. Jadi Allah katakan, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, supaya kamu dapat rahmat Allah. Itu kata Allah. Tapi masalahnya, how to get dapat rahmat itu, supaya gitu ikut Allah, ikut Rasul itu gimana caranya? Allah katakan ada 5. Kalau kita mau ikut Allah, Rasul, kalau orang punya 5 ini, berarti dia ikut Allah, ikut Rasul. Apa? Kita lihat coba ayat selanjutnya. Ini ikut Allah, ikut Rasul caranya gimana? Ayat selanjutnya. Supaya kita cocokin. Kita ini udah ikut Allah, ikut Rasul atau belum? Yang pertama namanya ikut Allah, ikut Rasul, ayat selanjutnya 133. Masih yang nggak pakai seragam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang keras. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita lihat coba yang ini Allah katakan, kalau kamu mau ikut Allah, ikut Rasul, dapat rahmat Allah. Yang pertama, segera cepat istighfar. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada yang nanya ke saya, Pak, ada orang alhamdulillah, boleh saya kata. Tapi yang paling bagus itu istighfar. Kenapa perintahnya banyak suruh istighfar? Karena Allah tahu kita banyak dosa. Banyak dosa kita itu, kita nggak sadar aja. Waktu masih SMA makan tempe 3 bilang 1, coba. Ya Allah, mau kembalikan mana warungnya nggak tahu lagi, coba. Udah apa namanya, udah jadi darah. Kadang-kadang tuh ada pinjam pulpen teman, tapi lupa ngembaliin, isar. Kalau di Palembang itu ada empek-empek yang kecil-kecil itu,
makannya 5, bilangnya 2. Ya Allah, subhanallah, Allah tahu itu. Dan mungkin SMP, SMA nggak sholat, atau kita bohongin orang tua di sekolah bilang puasa, enggak puasa. Itu kan banyak sekali kesalahan kita. Maka Allah katakan segera istighfar. Habis sholat segera istighfar. Itu kenapa? Allah jamin orang yang banyak istighfar itu masuk surga luas langit dan bumi. Dan itulah Allah janji kepada orang bertakwa. Ini satu, namanya ikut Allah, ikut Rasul. Yang kedua, apa ikut Allah, ikut Rasul? Ayat selanjutnya, bapak sekarang, bapak, kalau banyak-banyak yang nggak pakai jilbab, nanti kata yang seragam, loh kalau yang banyak kan yang itu nanti, makanya 2 aja yang nggak seragam. Baik, bapak sekarang yang punya Androidnya, yang sebelah sana ada nggak bapak yang punya Androidnya, yang nyimak juga? Surat 2 134 sekarang. Ada? Yang siap situ? 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang siap, bapak-bapak? Alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Agak keras sedikit Pak suaranya Pak. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu yang pokok sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang beriman. Baik, terima kasih. Ya kita lihat coba, namanya ikut Allah, ikut Rasul itu tadi, segera istighfar, habis sholat istighfar, kita lupa sesuatu istighfar. Yang kedua Allah katakan infak lapang sempit, uang banyak cekir, uang sedikit cekir, nggak punya uang cekir. Itu namanya orang ikut Allah, ikut Rasul. Yang ketiga, bisa nahan marah, bisa nahan marah. Yang keempat, memaafkan kesalahan orang lain, mungkin teman, mungkin saudara, mungkin ipar, mungkin tetangga, dia punya salah, udah maafin aja. Ada 4 saja, Allah cinta. Tapi kalau mau ikut Allah, ikut Rasul, masih ada satu lagi. Apa satu lagi itu? Ayat selanjutnya 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Bapak yang lain ada? Bapak yang lain? Ini nih ada bapak ini, Pak Haji yang ini nih. Ini mic. Oh ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu mohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Allah dan orang yang ikut Allah, ikut Rasul itu yang pertama segera istighfar. Habis sholat segera istighfar. Lupa sesuatu segera istighfar. 1. Contoh misalnya kita lupa kacamata. Kadang orang kacamata udah marah-marah sama pembantu, masa kacamata ada rodanya? Aku taruh di sini, Bi, katanya ini. Gitu kata pembantunya, bukannya di kepala ibu tuh. Astagfirullahaladzim, mohon maaf. Itu istighfar tuh. Atau kita janji sama orang, hari ini ada pengajian, kita lupa. Astagfirullahaladzim, saya lupa ini ada pengajian hari ini, misalnya itu. Nah kemudian habis sholat tadi. Baik, ini yang pertama. Yang kedua yang namanya ikut Allah, ikut Rasul tadi, terima kasih. Lapang sempit, terima kasih. Uang banyak, cekir.
Uang sedikit, cekir. Gak punya uang, cekir. Itu yang kedua. Ayatnya begitu kan? Benar kan? Lapang sempit. Yang ketiga, kalau orang sudah sholat istighfar ini, otomatis yang ketiga gampang, nahan marah. Gampang, lihat aja nanti. Kalau nomor 1 sudah, nomor 2 sudah, nanti lihat nanti. Masya Allah, nanti bapaknya kaget, loh kok kamu sekarang sabar ya? Papi telat sedikit nggak marah kayak dulu. Kalau dia sudah 2 ini. Tapi kalau belum 2 ini, bapaknya nggak bisa nahan marah, ibu-ibunya nggak bisa nahan marah. Lihat aja nanti tuh. Atau misalnya kalau dia sudah 2 ini, dia kerjain nanti, dia nanti sama ibunya lemah lembut. Mi, katanya. Belum ada super mie ya? Kok belum ada di meja? Dulu, Masya Allah. Kok ini udah jam sekian, kok belum disiap-siap? Dulu. Begitu sudah 2 ini, nanti dia bisa nahan marah. Betul, boleh cek aja nanti. Yang ketiga, katakan apa yang ketiga bisa nahan marah. Yang keempat, apa yang keempat? Memaafkan salah orang lain. Kalau nomor 1 sudah 2 dikerjain, nomor 2 dikerjain, nahan marah, maafin salah orang lain, otomatis nanti. Otomatis Allah cinta kalau kamu sudah ngerjain 4 saja. Ada di pengajian saya yang tiap hari. Saya sebelum sini tadi ngaji dulu jam 7 sampai jam 9. Pengajiannya itu nggak banyak sih, 400 orang, ya 50 tunanetra itu tiap hari ngajinya. Nah, ada ibu-ibu nih. Ada ibu-ibu dia tuh udah 10 tahun nggak teguran sama adik kandungnya, nggak teguran. Begitu dia sholat, istighfar, dia infak lapang sempit, tergerak di hati dia, datangin adiknya. Karena adik kandungnya yang paling terakhir. Padahal yang salah itu adiknya. Dulu udah saya suruh, udahlah Haji Titin, datanglah ke adiknya. Ya nggak bisa dong Tar, katanya. Adik yang salah, kita kakak, kita orang timur, harga diri gue dong. Nggak bisa. Sampai hari kiamat saya nggak akan datang, kecuali kalau dia datang. Saya bilang jangan begitu Tin, gitu. Masih aja dia ngotot. Begitu dia sholat, istighfar, infak lapang sempit, datang sendiri dia. Saya ledekin, harga dirinya jatuh nggak? Wah, Pak Haji katanya. Wah, temanku ngomong, kamu hebatinnya. Kamu yang tua, ke adikmu yang salah, tapi kamu datang ke adik. Saya bilang, itulah kalau orang sholat istighfar, infak lapang sempit. Tapi kalau belum 2 itu, susah kita untuk membuka hati orang. Makanya Allah cinta ini aja cinta. Tapi Allah Ta'ala masih ada satu lagi kalau orang itu mau ikut Allah, ikut Rasul. Apa satu lagi? Lihat ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah dibaca ya? 135-nya udah. Yang kelima, apa yang kelima? Orang-orang yang merasa dulu mungkin syirik, dulu mungkin pernah kedukun, mungkin dulu itu punya jimat, mungkin dulu itu pernah minta ke kuburan para wali dulu. Sekarang dia sudah bertobat. Atau dulu pernah berzina dulu, dia tobat. Allah akan coba kalau dia minta ampun pada Allah, mohon maaf pada Allah, Allah akan ampuni semua. Ada yang nanya, Pak, benar udah diampuni? Ya saya bilang, lihat aja ayatnya. Kalau nggak percaya Quran berarti jadi orang Islam. Apa ayatnya? Ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim 136-nya. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Shadaqallahul azim. Masih Bapak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baiknya pahala bagi orang-orang yang beramal. Jadi ayat ini Allah dan kalau kamu mengikuti Allah, ikuti Rasul yang 5 ini tadi, 1, istighfar segera habis sholat atau kita lupa sesuatu. Yang kedua, infak lapang sempit. Yang ketiga, dia bisa nahan marah. Yang keempat, memaafkan kesalahan orang. Allah cinta. Satu lagi, bila dia merasa ada dosa di zaman dahulu, dia ingat Allah, dia tobat kepada Allah. Allah minta 1,
jangan diulang lagi. Ada yang tanya kepada saya, Pak Ustadz, benar kalau kita syirik diampuni? Benar kalau kita membunuh diampuni? Benar kalau kita berzina diampuni? Saya bilang benar. Emang ada ayatnya? Ada lagi, saya katakan. Coba lihat surat 39 ayatnya 53. 39:53, kembali seragam yang mau baca dan keras suaranya. 39:53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 39:53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Seragam yang keras suaranya. Kerasin dikit suaranya. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, kita lihat coba yang ini. Allah katakanlah hamba-hambaku yang telah melampaui batas, sudah pernah syirik, sudah pernah membunuh, sudah pernah berzina, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Allah itu mengampuni dosa-dosa kamu semua, jami'ah. Kita tahu Allah Maha Pengasih Maha Penyayang itu setelah ngaji. Saya sendiri setelah ngaji, ya Allah, nggak ada dosa nggak diampuni. Kalau dari orang yang mungkin dari Sumatera Barat, sadonyo, diampuni semua. Kalau dari Jawa Barat, sadayana. Kalau yang dari Jawa, kabeh, ya Allah, diampuni semua. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Masya Allah. Ada yang bilang kepada saya, Pak, bukannya ada An-Nisa ayatnya apa namanya 48, Pak? Saya bilang An-Nisa, ada surah An-Nisa ayat 48. Coba lihat. An-Nisa 48 sama dengan An-Nisa 116. An-Nisa surat 4. An-Nisa 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru dzunuba jami'an. Innallaha yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya Dia telah berbuat dosa yang besar. Jadi Allah katakan sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik, dan Allah mengampuni selain syirik. Barang siapa yang melakukan syirik, musyrik, Allah katakan, maka sesungguhnya dia berbuat dosa yang besar. Itu kalau dia tidak tobat syirik sampai mati. Loh, kalau dia misalnya tobat, umur 50 dia tobat, umur 60 dia tobat, diampuni. Ada contoh, Umar bin Khattab nyembah berhala, nanam anak perempuan hidup-hidup, bunuhin orang Islam ribuan, berjudi, minum keras, berzina. Begitu dia tobat nasuha, menjadi sahabat Nabi paling dekat dia. Malah kuburannya pun Rasulullah minta di dekat Umar bin Khattab. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa berkah dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami,
ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikanlah orang tua kami menjadi ahli surga semua. Ya Allah, jadikanlah anak cucu mantu kami menjadi orang yang soleh dan solehat. Anak cucu mantu kami sukses dunia akhirat. Murahkanlah rezekinya, lapangkanlah mereka yang sudah menikah, jadikanlah keluarga sakinah mawaddah rahmah. Bukalah pintu hati mereka senang baca Quran, senang ngaji Quran, senang ngamalin Quran dan menyampaikan Quran pada orang lain. Ya Allah, ya Rahman Rahim, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, di Gaza, Khan Yunis, Tulkarim, Zaitun, dan Palestina semuanya, begitu juga Lebanon dan juga adalah Syria, agar Engkau lindungi dari kejahatan Zionis. Kau turunkan 5.000 malaikat untuk menolong mereka seperti Allah menolong pada perang Badar. Turunkanlah burung ababil, Allah menyelamatkan Ka'bah dari kehancuran Raja Abraha. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami agar Masjid Aqsa dapat dikuasai oleh orang Islam lagi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, pada pertemuan kami pada hari ini menjadikan kami bersilaturahim dan bisa mengikuti sifat Nabi, ikutin ajaran Allah melalui Rasulullah yang 5 tadi itu. Mudah-mudahan kami semuanya menjadi ahli surga semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu sebentar, jangan bergerak dulu, Bu. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Najamuddin. Semoga apa yang sudah Ustaz sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu sekalian, mohon tenang ya Bu. Yang mau pulang, tolong suaranya dipelankan. Acara kita belum selesai. Acara telah usai dalam rangka mengharap syafaat Rasulullah. Marilah kita memperbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita diakui menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan mendapat syafaatnya di hari yang akhir nanti. Untuk